Selamat malam dimanapun Anda berada. Kami bersama tim YouTuber masih berada di Pengadilan Negeri Subang, yaitu mengikuti jalannya persidangan. Tadi dihadirkan banyak sekali saksi di Pengadilan Negeri Subang untuk memberikan sebuah kesaksian dan juga keterangannya terkait masalah kasus yang sudah lama kita ikuti dari tahun 2021 ya, Wak. Di sini ada juga Wak Yeti. Semoga sehat selalu, panjang umur dan banyak rezeki. Amin. Nah, teman-teman, persidangan ini mungkin sekarang sudah menginjak ke 8 ya. Ya, Mas. Nah, di sini ada Kang Heri, ada Mas Yahya dan juga Pak Dedi. Jadi beliau ini adalah rekan YouTuber seperjuangan untuk mengikuti kasus ini dan memberitakannya seperti itu. Halo teman-teman semuanya dimanapun berada, kembali kita update persidangan yang ke-8 kasus Subang, yaitu yang telah menewaskan Ibu Tuti dan Amalia di Subang, Jawa Barat ini dengan terdakwa Yosep Hidayah. Teman-teman, ketika melihat dalam persidangan video kali ini, yaitu di sini banyak sekali sejumlah para saksi yang sudah dihadirkan, begitu banyak sekali, ya diantaranya adalah para uwa-uwa ketiganya, Wak Yeti, Ibu Lilis, dan juga Wak Ida. Nah, dan banyak juga para saksi dari sekitaran TKP yang sudah dihadirkan di persidangan, contohnya yaitu tukang pecel lele dan juga Mang Deden. Mang Deden sudah kita ketahui, Pak Yosep dengan sebuah keterangannya bertamu di malam itu jam 8, ketemu juga dengan Amel, Ibu Tuti, dan juga Pak Yosep. Itulah saksi Deden. Mang Deden ini tukang ojek menurut Pak Yosep ini. Setelah Mang Deden pulang, Pak Yosep pun pulang katanya jam 9 menurut keterangan Pak Yosep sendiri. Pulang ke Cijengkol jam 9, lalu tidur dan paginya kesiangan, lalu beli serabi dan juga kontak sama Kedi Golep. Lalu kemudian Pak Yosep ini berangkat ke Ciseti, ke rumahnya sendiri untuk mengambil stik golep. Dan juga mungkin bisa saja untuk berganti pakaian olahraga ya, seperti itu. Namun ketika tiba di TKP atau di rumahnya sendiri sudah berantakan dan juga di situ banyak darah dan langsung nyamperin Pak Ujang. Begitulah singkat kronologis Pak Yosep dan juga menelepon Yoris, namun yang mengangkat Yanti, dan Yanti mengatakan mendapatkan kabar bahwa Mama dan Amel telah tiada, yaitu dari Pak Yosep. Ini sebuah cerita, sebuah kronologi di fakta persidangan, ngambil dari keterangan Yanti, teman-teman kemarin ya. Oke, kalau saya menyimak dalam sebuah rangkaian persidangan kemarin di dalam sebuah kasus Subang ini, yaitu dengan terdakwa Yosep Hidayah, ini sangat menarik. Ada beberapa hal yang ini cukup sangat nyata yang saya simak teman-teman, yaitu saat kuasa hukum dari Pak Yosep Hidayah, Pak Rohman Hidayat, memberikan sebuah statement terkait pernyataan atau pertanyaan kepada sejumlah saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan. Ya, contohnya adalah Yanti. Teman-teman sudah mengetahui, Yanti dan juga Yoris adalah mantan klien dari Pak Rohman. Dulu kan bersatu ya. Nah, sesudah mencabut kuasa hukum dari Ahmad Taufan. Kalau dulu kan bareng, Yanti, Yoris, Danu, itu kuasa hukumnya Ahmad Taufan. Lalu Yoris mencabut kuasa dan bergabung dengan papahnya yaitu Pak Yosep Hidayah. Satu kuasa hukum dengan Pak Rohman Hidayat. Nah, teman-teman, Pak Rohman di sini terlihat begitu sangat sekali yakin ketika saya menyimak sebuah persidangan. Yaitu Pak Rohman ini mengutip dari berbagai atau beberapa statement yang sudah disampaikan ke Yang Mulia Hakim pada saat mereka, yaitu Yanti dan juga Yoris, masih menjadi kliennya. Lalu apa tujuannya? Pak Rohman mengatakan seperti itu untuk meyakinkan hakim tersebut dan juga mengutip dari beberapa statement para saksi dan menyampaikan ke Yang Mulia Hakim. Kalau saya simak dari statement-statement Pak Rohman Hidayat ini, yaitu ingin meyakinkan sekali ke Yang Mulia Hakim bahwa terdakwa Yosep Hidayah itu
tidak sama sekali terlibat dalam kasus ini atau dalam peristiwa yang telah menewaskan Ibu Tuti dan Amel atau istri dari Pak Yosep dan anak dari Pak Yosep. Itulah Pak Rohman sangat pede sekali kalau saya melihat di setiap persidangan. Bahkan pertanyaan kepada para saksi-saksi pun sangat tegas sekali, dan yang paling tegas yaitu ketika bertanya kepada saksi Danu. Waktu itu Danu bersaksi untuk Pak Yosep Hidayat. Nah, kemarin juga memang Pak Yosep membantah juga yang saya dengar ketika tukang pecel lele. Ya wajar ya teman-teman, tukang pecel lele itu kan mungkin sibuk melayani para pelanggannya, dan kalau orang yang baru masuk, baru makan di tempat itu tidak sama sekali mengenal kecuali orang-orang yang sudah tahunan berlangganan di warung itu. Bahkan banyak sekali statement-statement dari publik yang saya simak, ya wajar sekali kemarin tukang pecel lele itu mengatakan tidak kenal dengan kedua korban, tidak kenal dengan Yosep, tidak kenal dengan Danu. Ya kalau saya simak sih wajar-wajar saja teman-teman, karena orang namanya pedagang di malam hari, banyak yang beli, sibuk melayani yang lainnya, otomatis sama sekali tidak memperhatikan orang-orang yang ada di sekitarnya, melihat satu persatu ya. Oh ini Pak Yosep, oh ini Danu, seperti itu. Nah lalu bagaimana dengan kebenaran keterangan Danu? Kita simak di persidangan lanjutan, karena ini masih banyak sekali persidangan. Analisa saya dan kemarin pun dapat bocoran juga. Jadi sidang kasus Subang ini akan lama. Prosesnya memakan waktu yang panjang, dan juga mungkin teman-teman sudah menyimak dari keterangan ketiga jaksa yang kemarin diwawancara Yahya Muhammad. Di situ kan analisanya sangat tajam sekali dan juga lumayan ini mantap sekali, ingin kasus ini terungkap demi keadilan kedua korban. Bahkan dari Pak Jaksa kemarin sudah menjelaskan, iya ya aneh juga di dalam kasus Subang ini kok begitu ya rumit seperti itu. Rumitnya adalah yaitu dengan pengakuannya dari saksi-saksi atau juga terdakwa ini masih menolak. Tapi kami tidak butuh pengakuan. Ya kita cocokkan saja dengan bukti-bukti. Meskipun banyak sekali alibi dari Pak Yosep. Namun ketika itu, Ibu Uncar juga dan juga warga-warga yang lain katanya dipanggil tapi tidak datang di persidangan. Nah seperti itu menurut Pak Jaksa kemarin ya. Lalu ada lagi statement dari jaksa yang kedua mengatakan kasus ini sebenarnya gampang seperti itu. Dan mudah katanya. Namun meskipun ya mudah, kami ya tidak semata-mata menurut keterangan dari Danu. Jadi kami akan memeriksa saksi-saksi yang lain dan akan melihat kecocokan keterangan dari saksi-saksi tersebut. Kami tidak butuh pengakuan dari terdakwa. Karena sampai saat ini terdakwa ini menurut jaksa kemarin sama sekali belum mengakui teman-teman. Pak Yosep dari dulu tidak mengakui atas apa yang dituduhkan oleh Danu ini. Dan menurut jaksa ada saksi untuk Danu. Jadi dia punya saksi-saksi untuk Danu yang akan dihadirkan di persidangan. Nah, ini menarik luar biasa ya. Nah, jadi Pak Rohman di sini sangat pede sekali ketika saya melihat di persidangan itu. Lalu apa statement dari Pak Rohman Hidayat? Nah, dulu pada saat Anda ini, Pak Rohman, kalian ini menjadi klien kami, kalian juga sudah menceritakan bagaimana kecurigaan terhadap Danu atau Ramdhanu. Dan sekarang terbukti, Danu adalah pelaku dalam kasus ini. Tetapi pada saat itu, apa klien juga curiga terhadap Pak Yosep. Nah, jadi mungkin seperti ini maksud Pak Rohman ini, Yanti dan juga Yoris ini adalah seorang klien. Ditanyai apakah curiga kepada Danu, yang tentunya pasti mengatakan curiga. Lalu ditanya lagi apakah curiga dengan Pak Yosep? Ya tentunya kalau kita melihat pasti mereka mengatakan tidak curiga karena satu kuasa hukum, Yanti dan juga Yoris dengan Pak Rohman Hidayat di kala itu. Kalau sekarang kan sudah beda lagi kuasa hukumnya. Nah teman-teman kalau saya simak tidak mungkin juga lah. Meskipun Pak Rohman mengatakan seperti itu, mereka berdua ini ketika mereka Yanti dan juga Yoris masih satu kuasa hukum sama Pak Rohman Hidayat lalu mencurigai Pak Yosep, saya kira tidak teman-teman ya. Mungkin itu adalah action mereka. Karena kasus Subang ini
sudah kita ketahui banyak sekali sandiwara, teman-teman. Nah, tapi dengan begitu, ketika melihat dengan banyaknya jejak digital yang sudah beredar di publik, Yoris dan juga keluarga dari pihak Ibu Tuti ini sudah sangat-sangat sekali mencurigai terhadap Pak Yosep adalah sebagai pelakunya, yaitu dengan banyak berbagai alasan. Bahkan saya menyimak dari keterangan ketiga uwa-uwa, yakni Uwa Ida, Uwa Yeti, dan juga Ibu Lilis atau kakak-kakak dari Ibu Tuti, dan juga tante dari Amel ya teman-teman. Nah, dikatakan seperti ini. Hari ketiga setelah kejadian, Yosep itu pernah mengakui ke kami bahwa MAA lah para pelakunya. Nah, atau eksekutornya. Ada keceplosan seperti itu, dan itu sudah dibahas juga oleh kuasa hukum Dano. Nah, teman-teman, ini kalau saya simak, saya sudah begitu, ini beredar ya di publik, adalah dugaannya nama inisial MAA ini dugaan adalah Ibu Mimin Abi Arigi yang disebutkan Yosep keceplosan di hadapan para uwa-uwa tersebut. Ini sudah banyak juga dibahas oleh para kuasa hukum Dano. Kan luar biasa ya, keceplosan seperti itu di hadapan umum ya teman-teman. Nah, terus juga dikatakan sangat tidak bisa dibungkiri bahwa Pak Yosep pun pernah mengatakan di sejumlah media bahwa di awal-awal kejadian, yaitu adiknya, yaitu Pak Mulyana langsung mencarikan kuasa hukum terhadap sang kakak ini, yaitu Pak Yosep Hidayah. Nah, di sini masyarakat langsung mencuat, mencurigai sangat kenceng sekali kepada Pak Yosep ini ketika Pak Mulyana begitu cepat mencarikan kuasa hukum. Ini jejak digital ya, sudah beredar teman-teman. Jadi mungkin kurang lebih 2 bulan, 3 hari, kalau bukan 2 bulan, 3 hari langsung ada kuasa hukum kan Pak Yosep itu. Nah, lalu apa alasannya Yosep dulu tidak mau bersama Ibu Mimin, dan itu sudah beredar ya, katanya tidak mau bersama Ibu Mimin juga karena Pak Yosep mencurigai MAA ini adalah pelakunya ketika setelah kasus ini mencuat. Nah, alasannya adalah Pak Yosep mengatakan kenapa tidak mau dengan Ibu Mimin waktu itu, saking panas-panasnya kecurigaan publik waktu Amel dan juga Ibu Tuti terbunuh, bahwa alasannya saya juga curiga dengan Abi, Arigi, dan juga Ibu Mimin. Makanya daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, lebih baik tidak tinggal bersama dengan Ibu Mimin untuk sementara waktu. Bahkan Pak Yosep pun sampai pinjam baju, celana, atau apapun itu ke adiknya, yaitu Pak Mulyana. Ini seru sekali kasus Subang ini kalau kita mengamati ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja. Nanti kita lanjutkan kembali. Banyak sekali yang harus disampaikan dari hasil persidangan ini. Baik, selamat malam. Bye-bye.